Jadi kalau saya masuk Bantennya sebenarnya udah dari 2-3 tahun yang lalu, Mas. Ya, Wah, jadi kalau 20 biasa. tahun mungkin anak muda itu banyak yang masih nonton Iya, Korea. iya, iya. Apa saya sudah jadi anggota DPRD dulu di pendidikan itu bisa mengeluarkan kita dari satu kemiskinan. Politik itu tidak hanya memilih dan dipilih. Kita di rumah tangga juga politik loh. Gimana ibu-ibu itu minta uang ke bapak-bapaknya supaya cair, kan harus dengan politik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Tribun Banten. Dengan saya Agung Lilianto Wibowo, Content Manager tribunbanten.com. Tribuners, Februari 2024 kita akan memasuki pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif, baik itu DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten, kota, termasuk DPD RI. Sekarang saya kedatangan seorang bakal calon legislatif dari PDIP untuk Banten 2, Dapil Banten 2, yaitu Kabupaten Serang, Kota Serang, dan juga Kota Cilegon. Dia adalah Syarifah Ainun Jariah atau biasa dikenal Teh Ifah. Assalamualaikum Teh Ifah. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Ini panggil Teh atau Ibu atau Mbak? Teh Ifah nih kayaknya nama panggilan di lapangannya Teh Ifah. Oh, Teh Ifah. Udah terkenalnya Teh Ifah. Udah terkenal Teh Ifah ya? Ya. Teh Ifah lagi sibuk apa nih Teh? Puasa Teh ya tapi ya? Alhamdulillah puasa. Nah ini lagi sibuk apa Teh? Bolak-balik ke Serang terus ya? Ya bolak-balik, dan insya Allah minggu depan rencana mau umroh nih Mas. Oh, mau umroh. Ya umroh, insya Allah nanti sampai 1 hari sebelum Lebaran di sana. Mau umroh, berdoa biar... Iya, salah satunya itu. Ya mudah kan, katanya kalau kita berdoa di sana kan kemungkinan dijabahnya lebih besar gitu. Jadi ya berdoa tentu itu menjadi salah satu motivasi ke sana. Selain mohon ampunan, salah satunya ya berdoa semoga diijabah nanti bisa terpilih di Banten 2. Diberikan amanah itu ya? Ya benar. Nah kalau misalnya kita baca Teh Ifah ini di Banten, sejak kapan Teh di Banten nih? Sebenarnya bisa saya ceritakan nggak awal kemudian kenapa dapat Dapil Banten 2? Oh gitu. Jadi sebenarnya kan saya ini adalah salah satu kader dari, saya agak koreksi dikit ya, Siap. kalau bukan PDIP, tapi PDI Perjuangan. Oh, PDI Perjuangan. Siap. Singkatannya dari PDIP. Ya gitu. Karena sudah menjadi, kadang ada yang nyampaikan PDI itu kan sudah, kita ini kemarin sudah dirapatkan bahwa setiap ada acara atau kegiatan apapun penyampainya harus PDI Perjuangan. PDI Perjuangan seperti Siap. itu. Jadi kalau saya masuk Bantennya sebenarnya udah dari 2-3 tahun yang lalu Mas. Jadi memang waktu awal kesini saya tidak menjadi bakal calon anggota legislatif, tapi saya menjadi staf ahli dari salah satu anggota DPR RI. Jadi dari partai yang sama. Dari partai yang sama untuk membantu beberapa program yang memang belum turun, kayak semacam nge-cross-check apakah benar-benar nyampe ke masyarakat atau tidak, seperti itu. Nah akhirnya karena saya menjadi salah satu kader partai, dari DPP menginginkan saya untuk maju di Dapil Banten 2 karena mengingat saya sudah pernah turun ke lapangan, karena saya yakin partai memilih orang untuk terjun pada satu daerah kan sudah punya tolak ukur gitu, apakah dia mampu untuk ada di daerah tersebut. Mungkin ada tolak ukur yang partai lihat dari saya, makanya saya ditempatkan di sini. Itu ditawarkan partai Teh? Ya. Atau Teteh yang mengajukan diri sendiri? Saya mau jadi anggota legislatif? Dua-duanya. Dua-duanya berarti. Karena kan saya terjun ke sini dan saya melihat kok sepertinya ada beberapa problem yang memang menjadi concern saya gitu. Ya, jadi menjadi tantangan tersendiri bagi saya bagaimana akhirnya saya memutuskan untuk maju di Dapil Banten 2. Sebenarnya kalau mau maju di daerah lain saya juga bisa sih, tapi semacam ada ikatan batin gitu ya, mungkin kenapa saya akhirnya memilih Banten 2 gitu, karena saya sudah pernah terjun ke sini dan sudah bertemu dengan berbagai organisasi, juga ibu-ibu di lapangan bercerita banyak hal, makanya saya memutuskan untuk maju di Dapil Banten 2. Nah sebenarnya kalau kita
Banten 2 misalnya, ya kan Taifa dulu kan sebagai staf ahli tadi kan, terus kemudian maju sebagai calon anggota legislatif. Sebenarnya siapa sih Taifa itu? Bisa dijelaskan nggak? Saya itu siapa gitu kan? Gitu. Jadi sebenarnya nama asli saya Sarifah Ainun Jaria. Saya itu sebenarnya pernah menjadi anggota DPRD 15 tahun lalu. 15 tahun yang lalu. Di usia berapa itu Teh? 20 tahun. 20 tahun. Ya, jadi kalau 20 tahun mungkin anak muda itu banyak yang masih nonton Korea. Apa saya sudah jadi anggota DPRD dulu di tingkat 2 gitu. Jadi memang concern saya dulu memang ada keterikatan kayak ketertarikan gitu ke dunia politik karena almarhum ayah saya juga dulu adalah seorang kepala partai gitu. Jadi dari situlah muncul keinginan kok kayaknya saya ini kalau mau ngambil keputusan atau menginginkan sesuatu gitu kan harus masuk dulu ke dalam politik karena gini, dulu ada pengalaman saya Mas, jadi ada salah satu daerah yang memang jalanannya sudah hancur sehancur-hancurnya. Jalan ya. Untuk dilaluin gitu kan. Saat dilaluin itu di mana Teh? Di daerah Kaltim dulu. Oh, Kaltim ya. Ya, itu yang membuat saya akhirnya terjun ke dunia politik gitu. Nah, saat itu salah satu tokoh yang ada di situ mengatakan sama saya minta diusulkan usulan ini, jalanan ini yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak bisa diusulkan gitu. Akhirnya saya coba usulkan, ternyata tidak bisa karena saya tidak memegang tidak masuk terjun ke dalam politik untuk meluruskan atau meneruskan program itu. Akhirnya setelah itu saya masuk ke dunia politik, ada namanya dana aspirasi. Dari dana aspirasi itu saya bisa menggolkan jalanan tersebut. Akhirnya jalan tersebut sekarang udah bagus dan bisa dipakai oleh masyarakat sekitar gitu. Itu anggota DPRD untuk Kabupaten Kaltim dulu, tingkat 2. Tingkat 2 ya. Berapa lama itu Teh? 1 periode. 1 periode. Berarti 20 tahun yang lalu ya? Sekitar 15-20 tahun yang lalu. 15-20 tahun yang lalu. Itu kan sempat berhenti ya. Selama 15-20 tahun itu nggak berkecimpung di politik lagi Teh? Enggak, karena dulu saya sempat hamil Mas. Jadi saya tuh sempat hamil. Sempat tuh berarti nggak akan hamil lagi? Kalau sekarang sih enggak dulu lah. Jadi saya itu sempat hamil 2 kali kembar 3. 2 kali kembar 3? Kembar 3. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2015. 2015 itu yang kehamilan pertama. Kehamilan pertama 3 itu cowok-cewek. Cowok-cewek tapi keguguran di usia 7 bulan. Yang pertama. Yang pertama. Sempat lahir gitu. Oh, 3-tiganya itu? Lahir 3-tiganya. Oh, terus kemudian tapi gugur 3-tiganya? Keluar 3-tiganya normal kemarin. Tapi meninggal 3-tiganya? Meninggal 3-tiganya gitu. Setelah itu 1 tahun setelah itu saya hamil lagi. 2016? Iya, 2016. 1 tahun hamil lagi. Luar biasa ya? Luar biasa. Kembar 3 lagi, lahirnya di 2017. Cowok-cewek juga Bu? Cowok-cewek, alhamdulillah sekarang sehat walafiat, udah usia 6 tahun. Jadi saya sudah punya banyak anak sebenarnya, kalau dilihat kayak gini anaknya banyak. Iya, alhamdulillah. Berarti berhenti di bidang politik itu karena tadi ya proses ibu rumah tangga ya? Menjadi ibu rumah tangga. Tapi dari situ panggilan untuk maju kembali ke politik itu makin besar tiap tahun makin besar. Dan saya sempat dicalonkan jadi salah satu kepala daerah juga di sana gitu. Terus diambil Bu? Enggak. Kenapa Bu? Karena ada keluarga yang maju dulu ceritanya. Oh, itu berarti diusung koalisi partai sebagai kepala daerah sama beberapa masyarakat lah. Jadi beberapa masyarakat itu buatin saya baliho. Saya tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Baliho saya ditaruh di mana-mana. Nah, karena pas saat itu ada saudara, kebetulan saudara juga mau maju, akhirnya saya mengundurkan diri, nggak jadi maju. Oh, tapi Taifa sempat maju sebenarnya? Enggak sih, masih kalau ngelihat belum menyatakan maju atau menolak gitu ya? Belum menyatakan maju atau menolak. Cuma berapa parpol itu? Yang ketemu saya sih waktu itu ada 3. Ada 3. Ketemu langsung ya 3. Itu tapi belum berbicara terkait wakil misalnya? Enggak, belum. Baru mau diusung 3 parpol. 3 parpol itu besar-besar Teh?
Enggak sih, maksudnya itu punya kursi lah, Punya tapi kursi bukan ya. partai yang penguasa karena di sana kan enggak, partainya enggak terlalu menguasai itu enggak terlalu monoton gitu. Ya, Jadi ya. kursinya terbagi rata. Nah, setelah sempat vakum dari politik karena urusan ibu rumah tangga tadi, kapan kemudian tahun berapa Teh Iva kemudian saya harus maju lagi nih? Tahun berapa tuh Teh? 3 tahun lalu. 2020. 2019-20 lah. 2019-2020. Nah itu berangkat dari apa itu Teh ketika 2019 itu kemudian menyatakan untuk maju lagi ke politik? Karena memang apa ya, itu sudah menjadi panggilan dari hati Mas gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya ini masuk di dunia politik ikut pengkaderan dari SMP gitu, dari ayah saya menjadi seorang kepala partai itu. Jadi dari situlah muncul ketertarikan, oh ternyata kalau kita mau ngambil suatu kebijakan kita harus terjun langsung di dalamnya gitu. Akhirnya kayak udah terpatri dalam hati gitu kan. Akhirnya saya juga kuliahnya ngambil jurusan pemerintahan, sospol gitu. Nah setelah melahirkan saya mencoba untuk usaha. Tapi menurut saya kalau kita tidak terjun ke politik ada beberapa kebijakan yang nggak bisa kita ambil gitu. Berarti masih bahasa gampang ya sudah. Benar. Jadi galau lah kalau bahasa anak gaulnya sekarang. Nah ya, kalau mau ke politik itu kan kenapa caleg gak harus kepala daerah atau misalnya anggota DPRD, kenapa harus DPR RI Teh? Kalau kita kan di partai itu ada tingkatannya gitu. Nah karena arahannya saya ke depannya masih di calon legislatif, saya ikutin gitu. Kalau kader itu kan di PDI Perjuangan itu harus mengikuti, kita sebagai kader harus ikutin apa yang menjadi arahan dari pusat seperti itu. Karena arahannya saya maju di DPR RI dulu di Banten 2, makanya saya majunya di sini dan di DPR, bukan di calon kepala daerah atau yang lainnya. Iya. Teh Iva maju ke politik. Punya apa sih Teh Iva ini sebenarnya? Begitu. Banyak sih, banyak program-program saya yang saya bukan hanya saya rencanakan, yang sudah saya lakukan untuk beberapa daerah di Serang Kota, Serang Kabupaten. Jadi memang saya tipe orang yang memang suka terjun langsung nih Mas ke masyarakat. Jadi saya bukan, kalau katanya kan ABK asal Bapak senang, ini bukan asal Ibu senang gitu kan. Jadi saya memang langsung turun melihat apa yang menjadi problem-problem yang ada pada masyarakat gitu. Kalau ditanya apa yang saya punya, sebenarnya program-program saya banyak dan beberapa sudah jalan gitu. Jadi ada beberapa program saya yang memang menyentuh langsung ke masyarakat. Jadi tidak hanya istilahnya saya menyampaikan, ayo Bu pilih saya punya A, B, C, D, E, F, enggak. Tapi saya langsung mencontohkan dan memberikan langsung gitu. Apa itu contohnya Bu? Contohnya kemarin kita bantu menggolkan ada beberapa untuk kepemudaan seperti biovlog. Jadi itu di daerah Kota Serang. Serang ya. Nah, jadi biovlog ini kayak semacam budidaya ikan nila atau ikan lele, tapi kemarin itu ikan nila ada 10.000 bibit. Nah, itu kasih ke pemuda-pemuda sama kelompok. Nah, dari situ mereka mengelola sampai dewasa dari bahan, bibit, bahkan tempatnya itu semua disediakan oleh pemerintah. Nah, dia tinggal merawat sampai itu besar gitu. Jadi ada juga di daerah pesisir, saya membantu nelayan, memberikan semacam tempat cool box atau cheese freezer, karena ada beberapa dari masyarakat tersebut yang mengatakan bahwa ikannya itu cepat basi, rusak, jadi kita ngasih cool box sama freezer gitu. Jadi kemarin juga waktu kita menjadi staf ahli, ada beberapa bantuan dari salah satu anggota DPR RI yang kebetulan saya kemarin serah terima sekaligus pengecekan itu di beberapa pesantren. Kita kasih bantuan WC umum, sama ada beberapa bedah rumah. Sama yang terakhir ini dari Partai PDI Perjuangan juga dari aspirasi ya. Kita kemarin bantu pengecekan ada beasiswa. Beasiswa ya, untuk anak sekolah. Anak sekolah ya. Apa namanya? Waktu terjun ke politik tadi kan sempat vakum Teh. Terus kemudian ujung-ujungnya langsung masuk PDI Perjuangan atau kemudian
memang karena apa ini kok memilih PDI Perjuangan? Apakah memang punya kenapa sih memilih PDI Perjuangan itu, nggak partai yang lain? Gitu. Jujur ya, kalau boleh ya jujur. Jujur dong. Jujur kok, di luar maksudnya tuh di luar berita yang beredar, saya sangat mengagumi Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa saya mengagumi beliau? Menurut saya selain beliau adalah salah satu satu-satunya bahkan presiden pertama Indonesia, ada buah pemikirannya, pemikiran beliau ini yang menurut saya sangat apa ya, kalau ke perempuan itu sangat mendukung gitu Mas, gitu. Dan saya melihat beliau ini salah satu tokoh revolusioner gitu. Bayangkan beliau sudah ke depan, itu pemikirannya tuh ke depan. Mungkin kalau orang melihat beliau ini kok kayak gini gitu, tapi sebenarnya kalau kita udah melihat langsung, ketemu langsung, mendengarkan arahan beliau langsung, itu beliau tuh sangat cerdas. Cerdasnya malah luar biasa. Dan satu hal, beliau selalu memikirkan ke depan. Mungkin kalau orang lain terlihat terburu-buru ya kalau saya ngelihat, tapi kalau saya melihat beliau ini, dia tuh punya prinsip yang pertama, dan dia tidak gampang terpengaruh dengan orang atau keadaan sekitar. Jadi dia tidak pernah salah menempatkan orang untuk menempati jabatan tertentu, seperti itu. Berarti satu di antara alasan memilih PDI Perjuangan karena Ibu Megawati tadi ya? Saya mengidolakan beliau gitu. Punya cita-cita jadi seperti beliau? Maulah, punya lah pasti. Jadi ketua partai berarti kan? Jadi presiden berarti ya, siapa tahu kan, nggak menutup kemungkinan ke depan gitu. Nah, Teh, kalau misalnya maju DPRD ini, apa DPR RI tadi, emang punya modal nggak sih Teh? Kalau orang yang mau maju dalam kontestasi politik ya harus pasti menyiapkan, Mas. Maksudnya itu dalam artian perlu pembiayaan untuk membuat baliho. Saat kita melakukan pertemuan dengan masyarakat, nggak mungkin istilahnya masyarakat sudah mengundang kita gitu kan, kita tidak menyiapkan makanan, itu kan perlu biaya. Ongkos transportasi kita ke sini kan juga butuh biaya. Jadi sangat tidak masuk akal apabila kita ingin mencalonkan diri tapi kita tidak menyiapkan istilahnya modal untuk terjun ke dalam politik. Ada pasti. Ada pasti. Berapa ada pastinya. Rahasia perusahaan. Taifa maju itu kan sudah beberapa kali keliling kan. Ya. Ini kan mau setahun dari sekarang 11 bulan kan sudah mulai proses kan. Strateginya apa Teh kira-kira untuk kemudian menang sebagai anggota DPR RI tadi? Sebenarnya saya lebih kepada pembuktian ya, trust, kepercayaan, bagaimana mengubah mindset masyarakat bahwa politik itu tidak seperti yang dipikirkan gitu. Kalau ingin mengubah suatu nasib kita ya ikut terjun dalam politik. Politik itu tidak hanya memilih dan dipilih. Kita di rumah tangga juga politik loh. Gimana ibu-ibu itu minta uang ke bapak-bapaknya supaya cair kan harus dengan politik juga. Rayu. Ya gitu kan. Ya. Jadi saya selalu memberikan pendidikan politik ke masyarakat bahwa kita ini hidup butuh politik gitu. Dan kalian kalau ingin mengubah nasib ya masuk ke dalam politik gitu. Karena gini, kita kan ada salah satu penyair Jerman, Bertolt Brecht, mengatakan buta terburuk adalah buta politik. Jadi kalau harga kehidupan naik, harga rumah naik, harga obat-obatan naik, ya karena kita membiarkan orang-orang yang tidak peduli atau orang-orang yang memang tidak ingin ada perubahan masuk ke dalam politik gitu. Nah, ketika terpilih Teh, apa yang mau diperjuangkan sama Teh Ifain untuk masyarakat Banten 2, Kota Serang, Kabupaten Serang sama Kota Cilegon ini Teh? Kalau saya mungkin fokusnya ke bidang pendidikan, Mas. Yang kenapa saya fokusnya bidang pendidikan karena gini, kalau saya pribadi ya, berdasarkan pengalaman yang sudah saya alamin gitu, pendidikan itu bisa mengeluarkan kita dari satu kemiskinan, yang kedua kebodohan gitu. Karena saya melihat waktu saya turun di beberapa daerah itu ya masih banyak masyarakat daerah tersebut yang memang pendidikannya agak kurang gitu. Jadi saya mau fokus ke situ, sama yang kedua sesuai arahan dari Ibu Ketua Umum,
mungkin pengentasan stunting. Karena apa? Itu sangat berpengaruh gitu. Kenapa berpengaruh? Karena stunting itu kan tidak hanya dilihat dari anak-anak kurang gizi. Iya. Sebenarnya dari saat dia melahirkan, dari hamil pun, Sebelum nikah malah. ya dari saat bayi di dalam kandungan pun, kalau ibunya kurang gizi, tidak mendapatkan makanan yang baik gitu, mungkin banyak pikiran dan lain sebagainya, anak yang dilahirkan jadi anak-anak kurang cerdas atau anak-anak yang kurang gizi gitu kan. Itu kan sangat berpengaruh gitu. Bagaimana Indonesia bisa menyiapkan Indonesia emas di 2045 kalau generasinya ini masih kurang. Ya, Banten juga lumayan tinggi. Tapi itu menjadi PR terberat gitu. Bagaimana bisa mensosialisasikan atau mengubah mindset masyarakat bahwa ayo jangan kita itu jangan hanya kan kita punya program makanan tambahan mungkin ya dari puskesmas, sebenarnya dari pemerintah juga ada. Tapi kan mengubah mindset orang yang ada di situ itu karena gini, sebenarnya makanan sehat itu nggak mesti mahal, Mas. Telur itu kan termasuk salah satu, anak stunting itu kan salah satu penyebabnya yang tadi disampaikan ada kurangan protein gitu. Padahal banyak makan makanan sehat sebenarnya yang juga murah. Mungkin dalam hal sanitasi daerahnya gitu kan juga kurang. Nah, itu yang akan kita protes, nanti kita petakan lah. Terima kasih Teh Iva atas waktunya berkunjung ke kantor Tribun Banten. Semoga sukses, semoga bisa memegang amanah, tetap konsisten dalam perjuangan. Amin. Nanti semoga terpilih, terus kemudian tidak lupa dengan Banten 2. Insya Allah. Insya Allah. Tribuners, itu obrolan kita bersama Teh Iva, bakal calon anggota DPR RI untuk 2024. Semoga menginspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.